Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babus sadisu, bab yang keenam. Alamatu mautil qalbi, tanda-tanda matinya hati. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarah Al-Hikam ini sampai pada bab yang keenam tentang tanda-tanda untuk matinya hati. Walamma kana dzikru huwa sababu fi hayatil qalbi wa tarkuhu sababu mautihi. Dan ketika menjadi adanya itu zikir adalah sebab untuk hidupnya hati, meninggalkan zikir itu penyebab matinya hati. Makanya kita ini diatur oleh para ulama kita, para aslafun as-salihun, dibuat ba'da subuh itu apa, kemudian setelah duhur itu apa, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, bangun malam, semuanya diatur ya. Dalam hal ini Habib Umar pernah menyatakan bahwasannya barang siapa yang menjaga antara waktu maghrib dan isyaknya, yang menjaga sebelum waktu subuh meskipun sebentar, yang menjaga waktu setelah subuh sampai munculnya matahari, yang menjaga sebelum waktu maghrib meskipun sebentar, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah, 4 hal ini kita jaga. Maka kata beliau, di 4 waktu itu kalau kita gunakan untuk zikir, untuk mempelajari ilmu agama dan lain sebagainya, 4 waktu tersebut bisa menutup kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya, anak 20 tahun dulu tidak pernah sholat, 20 tahun tidak pernah baca Quran, 20 tahun di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Sekarang anak tobat kepada Allah, anak kembali kepada Allah, sholat, ya, baca Quran dan lain sebagainya. Tapi 20 tahun yang lalu bagaimana? Hilang. Nah, untuk menembel 20 tahun yang lalu tadi itu, katanya beliau, jaga 4 waktu ini. Apa 4 waktu tadi itu? Anda ulangi. Setelah maghrib sampai isya, sebelum waktu subuh meskipun sebentar, setelah waktu subuh sampai munculnya matahari, kemudian yang terakhir, yang keempat, sebelum masuk waktu maghrib meskipun sebentar. Jaga 4 waktu tadi itu dengan zikir, mengingat kepada Allah, kekurangan hidup kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mu'alif mengatakan apa? Zikir itu penyebab seseorang tadi itu hatinya bisa hidup. Orang kepingin hatinya itu hidup, bukan hati yang mati, hati yang ingat kepada Allah. Zikir. Berarti orang yang meninggalkan zikir, maka ketika itu dia terhitung akan mati hatinya. Sebagaimana tanda mati hidupnya hati itu dengan zikir, tanda matinya hati dengan meninggalkan zikir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyiti. Permisalan, katanya Nabi, permisalan alladzi yadhkuru rabbahu, dia yang mengingat kepada Tuhannya, dia mengingat kepada Allah. Dan permisalan walladzi la yadhkuru rabbahu,
dan yang dia tidak mengingat kepada Tuhannya, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti permisalan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Apa bedanya orang yang hidup dan mati? Jelas, kalau hidup itu masih dia ini berharga, bisa melaksanakan sesuatu sendiri, bisa ngomong, bisa ini. Orang mati, ya mati. Permisalan orang yang dzikir sama tidak dzikir seperti itu. Ini dzikir, hatinya itu mati. Ini hatinya itu hidup. Dia tidak dzikir, dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu kalau sudah hatinya itu mulai akan mati, mulai malas untuk dzikir. Ya. Wa may ya'shu an dzikr rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Orang itu kalau sudah malas untuk dzikir kepada Allah, ya sudah, Allah akan barengkan dia dengan setan, temannya setan sudah. Ya. Kemudian di antara tanda-tanda matinya hati setelah tadi itu yang pertama tadi itu dia gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda yang lain, wa min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat. Tandanya yang lainnya matinya hati itu adamul husni, tidak ada susah, tidak ada sedih, tidak ada sumpek, biasa-biasa saja. Ya. Ala ma fataka minal muwafaqat, atas apa-apa yang hilang dari hidupnya, dari sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi dia tidak sholat, biasa saja, tidak sholat. Ya. Kalau misalnya dilihat dari amalan-amalan yang bukan wajib, dia tidak baca Quran, biasa. Dia tidak hadir majelis ilmu, biasa. Tidak ada susah, tidak ada sumpek. Kadang-kadang urusan dunia kita susah sumpek. Ente harus makan pagi, terutama pagi harus makan loh ya. Kalau tidak makan ente bisa kena sakit, bisa masuk angin dan lain sebagainya. Sehingga kapan dia tidak makan pagi, tidak sarapan, sumpek. Aduh, anak tidak sarapan, anak bisa sakit. Tapi kalau untuk urusan akhirat dia lupa. Kadang-kadang tidak sholat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian sebaliknya, wa tarkun nadmi ala ma fa'alta min wujudi zallat. Tidak adanya perasaan nyesal atas apa-apa yang telah kamu laksanakan dari bentuk-bentuk zallat, kemelencengan-kemelencengan, pelanggaran-pelanggaran, maksiat-maksiat, tidak nyesel sama sekali. Kadang-kadang apa? Bangga. Naudzubillah min dzalik. Anak kalau sudah mabuk 2 botol tidak mabuk, 3 botol tidak mabuk. Ini tambah parah lagi nih. Tidak nyesel saja tanpa ngomong misalnya ya. Dia minum khamr, ya, tidak ngomong, pokoknya minum khamr sudah. Kemudian tidak nyesel, ini parah ini. Apalagi sudah melaksanakan kemaksiatan, tidak nyesel, tambah bangga diri. Fala haula wala quwata illa billah. Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau itu diceritakan setelah beliau tadi itu diturunkan oleh Allah ya dari sorga, Nabi Allah Adam itu. Kemudian apa? Selama hidupnya tidak pernah mengangkat wajahnya ke atas, menengadah itu, menengadah gini, tidak pernah sama sekali. Setelah kejadian diturunkannya Nabi Allah Adam dari sorganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Malu, hayaan minallah, malu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Dawud setelah kejadian beliau tadi itu berbuat satu hal yang agak keliru, beliau tadi itu langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Allah Dawud itu diceritakan sepanjang hidupnya banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang mengangkat dari sujudnya. Karena apa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Ada ungkapan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan gini, kebaikan, kebenaran, meskipun engkau tidak bisa melaksanakannya, jangan engkau ingkari kebenaran tadi itu. Dan apabila engkau melaksanakan sesuatu yang bukan kebenaran, timbulkan dalam hatimu perasaan nyesel.
Ya. Apa katanya beliau? Kebenaran, meskipun engkau tidak mampu melaksanakannya, jangan engkau ingkari itu kebenaran. Kita tahu orang itu zikir di masjid bagus. Kita tahu orang itu menyampaikan dakwah ilallah itu bagus. Kalau kita belum mampu, jangan kita salahkan mereka dengan cari alasan. Anak ini belum wajib, masih itu cuma banyak ngomongnya saja itu. Itu belum tentu yang pidato seperti itu dia bisa nyampaikan seperti itu, perbuatannya sama seperti yang disampaikan. Loh, padahal kebenaran loh ini. Makanya katanya beliau, kalau engkau itu tahu itu kebenaran, engkau belum bisa melaksanakannya, jangan engkau ingkari kebenaran tadi itu. Itu omongannya keras kalau pidato, itu gini, tapi bener. Oh enggak, bener omongannya. Meskipun aku belum bisa melaksanakan seperti dia, ini bagus. Terus yang kedua katanya beliau, timbulkan perasaan nyesel ketika engkau mengingkari kebenaran. Artinya apa? Jangan bangga, jangan sombong, jangan engkau ini seolah-olah hebat. Ana meskipun dah hadir pengajian sudah ngerti yang diomongkan sama dia. Ini sombong ini. Sudah tidak mau hadir, mengingkari lagi. Nah, jadi tanda yang kedua di sini disebutkan apa? Yaitu tidak adanya perasaan menyesal ketika tidak ada perasaan susah ketika dia meninggalkan kebaikan, dan tidak ada perasaan menyesal ketika dia tadi itu melaksanakan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gultu, aku mengatakan, mautul qalbi sababahu thalathatu asya. Matinya hati itu, ya, matinya hati itu sebabnya ada 3 sesuatu. Yang pertama apa? Ini paling pentolan nih Pak, paling pentolan. Apa itu? Hubbud dunia. Hubbud dunia, cinta sama dunia. Ya sudah, kalau sudah cinta dunia, semuanya dunia. Kadang-kadang diundang amplopannya kurang, kembali lagi amplopan anak kurang ini, hubbud dunia. Maghrib buka urusan dunia, sebelum subuh buka urusan dunia, setelah subuh buka urusan dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah, katanya Nabi. Intisarinya, ya, intisarinya, kepalanya, dedengkotnya segala kemaksiatan, kejelekan, bahkan pelanggaran apapun, hubbud dunia. Bagaimana orang bisa memukul saudaranya sendiri? Bagaimana orang bisa membunuh saudaranya sendiri? Bagaimana dia tadi itu bisa mendzalimi? Kenapa? Hubbud dunia. Hubbud dunia. Dunia macam-macam, bukan cuma uang, Pak. Dunia, uang, iya. Kedudukan, iya. Pamor, iya. Ingin dihormati orang, iya. Itu dunia semuanya. Apa-apa yang melupakan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dunia namanya. Tapi meskipun engkau punya harta banyak, kamu ingat sama Allah, bagus. Ini, jadi perlu jadi paran. Yang dinamakan dunia itu kullu ma yulhika anillah. Apa-apa yang melupakan engkau dari Allah, itu dunia. Jadi bukan berarti anak ini tidak cinta sama dunia, beb, anak harus melarat. Oh enggak, keliru sampean. Kadang-kadang ada orang miskin hubbud dunia, orang kaya tidak cinta sama dunia. Kok bisa? Ya itu, kalau dia punya harta tidak lupa sama Allah, bagus. Dia punya mobil, sholatnya berjamaah, baca Quran, alhamdulillah, zikiran, iya. Tidak punya apa-apa, tidak sholat subuh, tidak zikir, tidak baca Quran, padahal melarat. Fala haula wala quwata illa billah. Hubbud dunia. Kemudian apa? Nyabang. Apa? Wal ghaflatu an dzikrillah. Lupa dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabangnya seperti itu. Ayo pengajian, ayo. Waduh, kapan pengajiannya? Ini malam. Waduh, malam itu rame-ramenya toko kui. Padahal di pengajian tadi itu diingatkan sama Allah. Inilah Allah, inilah akhlaknya Nabi Muhammad, inilah perangainya para sahabat, inilah urusan-urusan orang-orang yang soleh. Tapi karena hubbud dunia, nyabang. Hubbud dunia wal ghaflatu an dzikrillah. Lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa irsal jawarihi fi ma'asillah. Mengarahkan, menggerakkan anggota tubuhnya kepada kemaksiatan kepada Allah.
matanya maksiat, telinganya maksiat, mulutnya maksiat. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, kalau sebab dari hidupnya hati, ya kebalikannya tadi itu. Wasababu hayatihi thalathatu asya, dan sebab hidupnya hati ada 3 sesuatu. Tadi itu kebalikannya. Apa? Az-zuhdu fid dunya, zuhud fid dunya. Nggak urusan panjang-panjang di dunia. Wes pokoknya ana bisa memberikan makan keluargaku, anak istriku tercukupi, wassalam. Urusan mau punya toko, mau punya sawah lagi, mau punya ladang lagi, mobilnya mau ganti, gampang urusannya Allah. Yang jelas ibadahku sempurna, ngajarku enak, ini itu zuhud fi dunya. Az-zuhdu fi dunya. Kemudian apa? Wal istighalu bidzikrillah, menyibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hadirin, ini magom sudah tinggi ya. Tidak bisa magom seperti ini kita orang ini. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau mengatakan apa? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang pengarang Ratib Attas itu, beliau mengatakan apa? Kalau aku ini sesaat lupa kepada Allah, sesaat saja, sedikit saja aku lupa kepada Allah, ma'adatu nafsi minal mu'min, aku tidak menghitung diriku dari golongan orang yang beriman. Kalau aku sedikit saja lupa kepada Allah, aku tidak menghitung diriku golongan orang yang beriman. Tidak ada berani seperti ini. Tidak kulo, tidak panjenengan nih. La kulo wala panjenengan nih. Lihat ya. Karena apa? Sudah penuh istighraq, tenggelam untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, loh, kalau misalnya dalam keadaan sadar ya, sadar tidak tidur, mungkin zikir sama Allah? Mungkin kan? Mungkin. Lah tidur bagaimana? Bagaimana caranya lupa supaya dia ini kalau tidur itu tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi kan ngatur. Barang siapa yang dia tadi itu ketika tidur baca doa tidur, kemudian ditutup dengan membaca surat Al-Kafirun, maka diantara faedahnya yang pertama, insya Allah dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, dia terhitung tidurnya seperti bangun berzikir kepada Allah. Misalnya tidur sampai 2 jam, terhitung 2 jam zikir sama Allah. Itulah Pak, makanya orang kalau ngerti ilmu itu bisa dibuat segala sesuatunya itu bernilai ibadah di sisi Allah. Tuh. Kemudian penyebab yang ketiga, wasuhbatu auliyaillah. Wasuhbatu auliyaillah, mendekat dengan para wali-walinya Allah, mendekat dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah wali. Wali ku yo opo sih, Bib? Wali itu yo opo? Di sini dikatakan Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan gini, ma'rifatul waliyyi as'abu mim ma'rifatillah. Pengetahuan untuk mengetahui orang ini wali atau enggak, ini orang pilihannya Allah atau enggak, itu lebih berat, lebih repot daripada pengetahuan untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya. Untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah daripada untuk mengetahui ini wali apa enggak. Alasannya apa kok bisa seperti itu? Beliau mengatakan gini, fa innallaha ma'rufun bikamalihi wa jamalihi. Karena kalau Allah sudah diketahui kesempurnaannya, Allah diketahui tentang masalah keelokannya, kebagusannya, itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Allah maha sempurna, Allah maha indah, Allah maha rahman, maha rahim, dan lain sebagainya. Kemudian wa hatta wa mata ta'rifu makhluqan mithlaka ya'kulu kama ta'kulu wa yashrabu kama tashrabu. Tapi kalau walinya Allah nggak bisa, Pak. Kita makan, wali juga makan. Kita minum, wali juga minum. Kita melaksanakan pernikahan, wali juga menikah.
Makanya pengetahuan untuk yang namanya mengetahui seorang wali lebih berat daripada pengetahuan untuk mengetahui kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah diketahui kesempurnaannya, Allah telah diketahui kebagusannya itu Allah Subhanahu wa taala, wali tidak tahu. Sama seperti kita, duduk ya bareng sama kita. Beliau tidur, kita juga tidur sama. Nah, tapi di sini senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan dalam kitabnya Nashihud Diniyah, ya, orang itu kalau bersungguh-sungguh untuk mencari siapa panduan dia, bersungguh-sungguh mencari siapa orang yang akan menuntun dia, seorang walinya Allah, dia akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan bahwasanya dalam kitab Nashihud Diniyah tadi itu, sepanjang zaman, sepanjang waktu di dunia ini tidak akan kosong dari yang namanya walinya Allah. Tidak akan kosong, tidak akan kosong sama sekali. Kalau kosong tidak ada walinya Allah, ya sudah, wassalam, kiamat. Nah, berarti apa caranya supaya kita mengetahui kan sebab hidupnya hati tadi itu apa? Yang ketiga, mendekati, berteman, kumpul dengan walinya Allah. Berarti apa? Kuatkan nekat kita, tujuan kita untuk apa? Mencari mereka, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Nah, Nabi sampai mengatakan kalau wali ini tidak bisa dilihat dari potongannya, Pak. Semenjak tidak bertentangan dengan syariat loh ya. Kalau bertentangan dengan syariat, telanjang ini wali, bukan. Itu gangguan jiwa namanya. Kalau cuma wali itu yang gunakan sorban, enggak, sorban dijual kok, anduk bisa buat sorban sampean. Yang pakai imamah, belum tentu. Nabi mengatakan apa? Rubba ash'atha aghbara lau aksama 'ala Allah la abarra. Rubba ash'atha aghbar. Kadang-kadang orang yang kelihatan itu darwish, tahu darwish? Darwish itu orang ya wis sakarepe dhewe gitu. Sakarepe dhewe. Ya. Ente kelihatan rambutnya itu kurang diatur rapi gitu ya. Akbar, kemudian berdebu lah. Kalau bahasanya kita ndak necis gitu pakaiannya. Kusut dan lain sebagainya. Rubba ash'ata akbara lau aksama 'ala Allah la abarra. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, terjadi nanti. Nah, ini dua maknanya. Yang pertama, ya, jangan pernah menilai orang dari potongan. Munculkan yang namanya husnudzon, jangan suudzon. Semenjak tidak bertentangan dengan syariat tuh ya. Tapi kalau bertentangan dengan syariat bukan suudzon. Kok buka auratnya, wajib ditutup. Wajib, tutup. Oh, enggak Beb, magomnya magom telanjang. Enggak ada magom telanjang itu. Enggak ada. Kalau dia mungkin tidak sadar mungkin dia tidak dosa. Tapi kita yang kelihatan, kita diam saja padahal kita mampu, kita yang dosa. Kalau yang pertama kelihatan orang kok sepertinya itu tidak ada potongan sama sekali, ya, kuru-kuru gitu ya, kumus-kumus, kusut gitu ya, suudon, husnudon yang bagus kepada mereka. Yang kedua, Allah itu menyimpan rahasianya di antara makhluknya. Allah itu menyimpan rahasia di antara makhluknya. Sirrullah fi khalqih. Sirrullah fi khalqih. Sampai pernah kejadian di Masjid Ba'alawi, di Masjid Ba'alawi Hadramut itu dikatakan bahwasannya ini dari bab untuk i'tiqad ya, keyakinan kita. Kalau yakin jadi, kalau enggak jadi ini. Dikatakan bahwasannya kalau engkau kepingin ketemu dengan Nabi Allah Khidir, ya, engkau sholat di Masjid Ba'alawi Jumat Asar. Yang pertama kali keluar itu Nabi Allah Khidir. Dan di sana itu dihadiri oleh para wali-walinya Allah yang sholat di sana itu. Ada satu murid dengarkan seperti itu. Kemudian apa? Setelah sholat asar langsung keluar, dicari mana yang pertama kali keluar. Pintunya ada dua. Dasar kurang bener, dari pintu dua keluar dua orang, bingung. Sehingga digehedir ini. Yang sini apa yang situ? Sudah tidak ketemu. Anak kepingin sekarang mau menghitung berapa jumlah wali yang di sini. Bawa batu itu,
batu potong-potongan gitu, satu orang keluar wajahnya putih bersih, ini potongan-potongan wali, satu masuk. Keluar lagi kelihatan wajahnya itu pakaiannya pakaian ulama, ini wali juga, hitung lagi masuk, dihitung lagi masuk, dihitung lagi masuk, sampai gitu terakhir keluar orang pakai acak-acakan gitu. Ya wis lek bojone kita ora ndak karu-karuan lah, ndak karu-karuan metu. Katanya dia, kalau ini bukan potongan ini tidak ada potongan model seperti ini, tidak ada, ini apa ini katanya. Kemudian apa, orang tadi itu ngomong, ana hitungan juga, ana ini walinya Allah, hitungan juga ana ini. Ditinggal pergi. Maknanya apa di sini? Untuk mengetahui walinya Allah itu tadi etikot, keyakinan yang kuat akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kita belum menemukan mereka misalnya, ya, katanya beliau Habib Allah Haddad mengatakan apa? Baca kitabnya mereka, baca zikirnya mereka, engkau akan diberi petunjuk oleh Allah. Baca ratib tetap, Widul Latif tetap, ratib atos tetap, setelah subuh baca Yasin tetap, baca terus. Kitabnya dibaca, karangannya dibaca, karangannya Imam Ghazali, karangannya para ulama-ulama besar kita. Dengan barengi seperti itu, hati akan hidup. Karena apa? Ini hakikat dari membarengi para wali-walinya Allah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang hidup hatinya, yang mati hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihidupkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.